Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kelompok 4 yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih pada sesi kali ini. Ya baik, sebelum mulai acara ini saya akan memperkenalkan dulu nih teman-teman kelompok 4 yang akan berada di diskusi pada malam ini. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang, ada 1 laki-laki dan 3 perempuan. Yang pertama ada Kang Arifa, silakan Kang memperkenalkan diri Kang. Baik, sebelumnya kenalkan, nama saya Arifah Firdaus, asal dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja, Jabatan Pemula Polisi Pamong Praja. Oke baik Kang. Jadi pada kesempatan kali ini mau menampilkan isu gitu ya Kang ya. Iya, Gitu. betul Kak. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua nih, ada Teh Dian. Teh, silakan Teh perkenalkan diri Teh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dian Duyani. Saya instansinya dari Puskesmas Jayakarta sebagai nutrisionis. Baik. Teh akan menampilkan isu apa nih kali ini? Tentang kurangnya pengetahuan ibu balita tentang MPASI yang baik di wilayah kerja tempat saya. Oh alah gitu ya. Oke. Jadi kali ini kita juga akan membahas isu-isu dari masing-masing peserta. Nah, yang ketiga ada Teh Dinanti. Silakan Teh untuk memperkenalkan diri Teh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinanti Putri Agustin sebagai nutrisionis di UPTD Puskesmas Pacing. Oke, baik. Sudah memperkenalkan diri semua. Mari kita mulai acara dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin Kang Arifah? Oh ya, baik Teh, sebelumnya ya. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mangga dilanjut Teh Sofi. Oke, Kang Arifah, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai analisa isu yang dikaitkan dengan Smart Governance dan Smart ASN, di mana diskusi ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan Smart Governance dapat mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus melihat peran penting kita dalam Smart ASN dalam mewujudkan hal tersebut. Tadi kita sudah masuk ke sesi perkenalan, di mana para narasumber ini, para peserta diskusi ini akan menampilkan isu-isu yang akan mereka angkat. Jadi nanti yang pertama akan menampilkan isu itu ada Kang Arifa, yang kedua ada Teh Dian, yang ketiga ada Teh Dinanti ya. Oke, pada sesi diskusi kali ini saya persilakan untuk Kang Arifa menampilkan isunya terlebih dahulu. Nah, jadi ini Teh, kata-kata sekalian ya. Saya di sini ada sedikit satu isu yang dimana isunya itu kurangnya pengetahuan anggota Satpol PP terkait SOP patroli saat melakukan patroli di lapangan gitu. Yang dimana menyebabkan ketika pelaksanaan tugas itu masih banyak salahnya gitu Teh. Masih banyak yang kurang tepatnya gitu. Jadi itu jadi masalah yang sedang terjadi hangat-hangat ini ya Kang ya. Iya betul. Jadi pada saat isu tersebut Kang Arifa sudah berada di Satpol PP sekarang ya. Setelah jadi CPNS isunya baru ada atau isu itu sudah ada sejak sebelum Kang Arifa masuk? Nampaknya sih isu itu sudah lama ya Teh ya. Dan memang harus segera diatasi ya Kang ya. Iya betul sekali. Oke, boleh dipaparkan Kang punya data apa aja nih terkait isu tersebut, atau misal penyebab-penyebab isu itu kira-kira apa aja sih?
Mungkin penyebabnya itu karena kurangnya pelatihan rutin tentang SOP ya. Terus juga karena tidak adanya buku saku atau panduan tentang SOP di lapangan bagaimana gitu yang mudah dan gampang diakses oleh para pegawai Satpol PP ini sendiri ya. Oh, begitu ya, Kak. Seperti yang kita tahu, kita akan mengaitkan isu dengan nilai-nilai smart governance ya, Kang, yang menekankan transparansi, partisipasi, efektivitas melalui teknologi digital. Nah, menurut Akang sendiri ini apa nih kira-kira gagasan efektifnya atau solutif dari isu yang Akang angkat ini yang berkaitan dengan digitalisasi? Kalau gagasannya sih dari saya seperti membuat panduan digital tentang SOP gitu teh yang mudah diakses, bisa melalui aplikasi, bisa melalui media atau gitu yang mudah diakses oleh anggota-anggota yang lainnya gitu teh. Melalui media edukasi ya, Kang ya? Ya, edukasi. Berarti itu dari smart governance ya, Kang ya. Nah, dari konsep smart ASN-nya ini kita kan menekankan ASN ini harus memiliki nilai integritas ya dan profesionalisme, di mana smart ASN ini akan diimplementasikan dalam konteks pelayanan publik. Nah, menurut Akang sendiri nih, isu yang tadi terjadi ini berkaitan dengan nilai berakhlak apa nih, Kang? Ini sih berkaitan dengan nilai berakhlak seperti nilai loyal ya, karena di sini juga ada tanggung jawab yang harus diemban. Terus juga ada nilai akuntabelnya juga gitu. Oke. Tadi rekan-rekan sekalian sudah mendengar ya apa yang dipaparkan oleh Kang Arifa. Baik, jadi katanya tadi terkait smart governance bisa dilakukan dengan solusinya membuat edukasi digital ya, Kang ya. Betul, betul. Ya, membuat edukasi lewat media sosial atau platform manapun yang bisa diakses oleh masyarakat. Tadi konsep smart ASN-nya juga berkaitan dengan nilai-nilai berakhlaknya teman-teman dari orientasi pelayanan dan loyalitas. Oke. Kita lanjut mungkin ke Teh nanti ya, Kang. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama Teh. Ya, Teh Dian, dipersilakan Teh untuk mengeluarkan isunya secara rinci dan jelas agar kita dapat menentukan nih kira-kira mana isu yang akan kita tentukan untuk dianalisis lebih lanjut nih Teh. Pada Teh Dian dipersilakan. Izin saya mengangkat isu terkait tentang kurangnya pengetahuan ibu balita tentang praktik MPASI yang baik di wilayah kerja puskesmas saya Jayakarta. Sebenarnya kita bisa lihat kenapa persentase MPASI-nya baik atau tidak itu dilihat dari kenaikan berat badan balita di Posyandu. Jadi pas waktu saya turun lapangan, ternyata banyak balita yang berat badannya tidak naik sesuai KBM setiap bulannya. Lalu saya coba memberikan konseling, edukasi, bertanya juga kenapa, apakah ada penyakit yang berulang sebelumnya atau karena dia tidak mau makan. Terus jawaban dari ibu balitanya, kebanyakan anaknya malas makan. Tapi setelah digali lebih dalam, ternyata anak-anaknya tuh sudah cukup banyak makan, tapi makanannya tuh yang ya kayak ciki, terus gitu ya. Nah gitu Teh. Jadi ibu-ibu tuh menganggapnya ya mereka sudah makan, padahal yang dimakan tuh ya hanya istilah kasarnya mungkin angin Teh. Mungkin mengenyangkan tapi tidak bernilai gizi gitu. Tidak banyak nutrisi yang terserap gitu ya Teh ya. Ya Teh. Berarti isu ini memang termasuk isu yang urgent ya Teh untuk dilakukan sekarang-sekarang ya Teh, karena kan melihat dari kemungkinan para balita ini takutnya stunting atau melihat dari angka gizinya tadi ya Teh ya. Berapa persen tadi Teh? Berapa Teh? Tadi berapa persen Teh persentasenya? Di puskesmas wilayah kerja saya itu 39%-nya MPASI-nya baik, berarti
kesenjangannya ada 61% yang tidak baik. Gapnya lumayan besar ya Teh, lebih dari 50% Ya. ya Teh. Berarti ini memang serius untuk kita tangani ya sebenarnya. Oke Teh, dari konsep smart governance atau smart ASN sendiri ini kan berkaitan dengan digitalisasi dan integritas kita sebagai ASN untuk mengatasi hal tersebut ya Teh. Menurut Teteh sendiri nih, Ya. hal apa nih yang dalam konteks digitalisasi yang bisa mengatasi isu tersebut? Di era digitalisasi ini paling pendekatannya melalui penyuluhan tapi menggunakan media yang mungkin video yang terlihat berupa praktik pembuatan makanan yang benar dan bergizi, juga menggunakan pangan lokal yang bernilai ekonomis gitu. Tapi kandungan gizinya banyak. Terus membuat lembar buku kayak buku menu makanan gitu yang udah dipilih oleh ahli gizi puskesmas bahwa ini makanan untuk usia segini 6 sampai 11 tahun 11 bulan, kemudian 12 sampai 59 bulan makanannya jenisnya yang kayak gimana gitu. Oh iya, bagus ya. Kira-kira ada aplikasi atau ide menurut Teteh yang bisa digitalisasikan dalam hal tersebut ya Teh? Sejauh ini belum Teh. Paling baru berupa media untuk penyuluhan aja Teh, lebih Oke, Teteh, baik. agar mudah dipahami oleh ibu balita. Terima kasih, nanti kita bahas lebih rinci ya setelah semua yang memaparkan ya Teh. Baik, ada Teh Dinanti setelah ini. Terima kasih Teh Dian atas paparannya. Ada Teh Dinanti, silakan Teh untuk memaparkan isu yang akan diangkat pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih Teh. Izin isu yang diambil saat ini sih mengenai belum optimalnya penginputan data di aplikasi Sigizi Kesga di UPTD Puskesmas Pacing itu. Kadangkala jadi telat gitu pelaporannya dan lain-lain. Mungkin sebelumnya saya izin mereview mungkin ya sedikit tentang manajemen ASN gitu kan. Dalam konteks kemajuan teknologi yang merupakan aspek krusial dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan respon terhadap tuntutan zaman gitu. Teknologi yang berkembang pesat menuntut ASN untuk tidak hanya melek digital gitu, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik gitu. Dengan adanya Sigizi Kesga ini jadinya bagus gitu harusnya, cuman ada isu tersebut seperti itu Teh. Oh iya, oke. Berarti memang sudah ada aplikasinya, hanya datanya ini yang tidak tertib gitu ya Teh ya? Betul Teh. Oh, berarti memang dalam konsep smart ASN atau smart governance ini memang penting diterapkan. Jadi sudah ada gagasan kreatifnya berupa digitalisasi nih, tapi ternyata usernya yang kurang tertib ya Teh ya? Betul. Mungkin saya paparkan juga sedikit tentang penyebabnya mungkin ya. Yang pertama mungkin kurang pelatihan daripada yang petugasnya atau kadernya mungkin, atau ada yang kurang ngerti juga, atau kurang dukungan motivasi seperti itu Teh. Jadi dari isu data ini bisa disimpulkan bahwa masalah ini tuh sebenarnya bisa diatasi jika usernya sudah terpapar ilmu gitu ya Teh untuk penginputan itu ya, akan kesadarannya bahwa data-data tersebut penting untuk diinput ya Teh ya. Betul. Oke, baik Teh Dinanti, terima kasih banyak. Oke, Akang Teteh, kita sudah mendengarkan masing-masing paparan terkait isu-isu yang diangkat dari masing-masing individu. Nah, saya mau tanya nih Kang Teh, menurut Akang Teteh kira-kira isu mana nih yang kira-kira serius atau urgent untuk dilakukan solusi penyelesaiannya sekarang-sekarang? Izin Teh mungkin dari Dinan, isu yang Teh Dian mungkin ya. Dari yang lain bagaimana? Ya, menurut saya juga isu dari Teh Dian juga. Ya, oke, Teh Dian ada dua suara nih yang menunjuk bahwa isu Teh Dian ini sangat urgent katanya untuk diselesaikan sekarang, karena memang menurut saya juga sebenarnya angka gap tadi ya, MPAC-nya tadi gapnya 60% besar ya.
yang Iya. mana itu berkaitan dengan tujuannya Dinas Kesehatan sebenarnya ya untuk menekankan angka stunting anak ya. Ya, jadi mungkin itu memang kemungkinan harus diatasi sekarang-sekarang ya Teh untuk mendukung RPJMD-nya juga Bupati ya Teh ya dan tujuannya Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Bagaimana menurut Teh Dian? Menurut saya juga setuju bahwa eh, maksudnya pengetahuan ibu balita harus segera dikembangkan terkait MPASI karena untuk yang menekan angka stunting dan takutnya apabila anak tidak segera diberikan makanan yang baik, anak akan mengalami penurunan status gizi hingga gizi buruk gitu. Oh iya, oke Teh. Baik. Jadi dari isu yang dipaparkan Teteh ini memang sangat berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan ya Teh. Lalu juga adaptif ya, karena kan kita juga harus menyelesaikan isu tersebut dengan era zaman sekarang ya Teh, tidak bisa disamakan dengan cara zaman dulu ya MPASI-nya ya. Oke. Iya. Dan menurut Teteh nih, akang Teteh yang lain juga boleh menampilkan idenya. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa membantu isunya Teh Dian ini untuk segera ditemukan solusi digitalisasi atau yang berkaitan dengan smart ASN dan smart governance-nya. Mungkin izin Teh, mungkin digitalisasinya lebih pada demonstrasinya tuh tidak hanya langsung gitu, bisa lewat video edukasi seperti itu Teh. Iya. Jadi biar bisa kemungkinan ditonton ulang bisa ya. meningkatkan kesadaran Betul. para ibu gitu ya Teh ya. Ya. Iya, betul. Mungkin juga menurut dari pendapat saya ya Teh ya, kayaknya perlu juga nih diadakan kelas bulanan nih untuk para ibu-ibu di Kabupaten Karawang atau khususnya bagi di sekitaran puskesmasnya Teh Dian ya. Jadi si ibu-ibunya ini diberikan ilmu untuk menyusun atau menerapkan MPASI yang bergizi sesuai dengan angka gizi yang dibutuhkan masing-masing balita pada umurnya gitu ya Teh ya. Ada pendapat lain mungkin untuk solusi lainnya selain dari digitalisasi, dari langkah praktik kecilnya, dari praktek langsung entah itu melalui pengusulan program atau penyusunan anggaran di mana Teteh butuh media edukatif yang lebih besar misalnya apa gitu Teh kira-kira. Kalau media edukatif seperti itu membutuhkan anggaran yang besar sepertinya ya Teh ya. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini tadi kita mengangkat isunya Teh Dian ya Teh ya, di mana angka gizi dari MPASI para balita ini baru tercapai 40%, jadi gapnya itu sangat besar yaitu 60%, di mana angka tersebut juga menentukan perwujudan dari tujuan Dinas Kesehatan dalam rangka program menurunkan angka stunting anak atau balita. Oke, kalau begitu saya cukupi ya diskusi kali ini ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah kita dapatkan bahwa diskusi hari ini isu tersebut juga menegaskan bahwa smart governance ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas smart ASN dan para pelaksana-pelaksananya di sini sebagai pelaksana kebijakan publik. Lalu isu-isu seperti literasi digital, budaya birokrasi, hingga pemanfaatan teknologi harusnya ditangani secara kolaboratif ya antara pemegang pelayanan dan para masyarakat. Oke, terima kasih kepada para narasumber atas pemaparannya, sangat mencerahkan sekali ya. Terima kasih juga kepada peserta lainnya sudah aktif berdiskusi. Semoga hasil diskusi kali ini menjadi inspirasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital. Boleh Kang Arifa dipimpin doanya? Baik, alhamdulillah. Tadi itu merupakan diskusi yang sangat tentunya mengedukasi kita semua ya. Sebelum menutup atau mengakhiri diskusi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatian kali ini. Saya tutup ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.